Novel Laut bercerita berlatar waktu di tahun 90-an dan 2000, terutama latar peristiwa 1998, di mana masa reformasi membara di negara kita. Novel ini bercerita tentang perjuangan aktivis muda yang menginginkan Indonesia baru yang bebas dalam menyuarakan kebenaran. Kisah dalam novel ini mampu menghipnotis kami pembacanya untuk kembali ke masa lalu dan menerawang peristiwa kelam di masa lalu. Hal yang menarik dari novel ini adalah ceritanya, yang merupakan kisah nyata pengalaman dari para aktivis yang sempat hilang dan diculik pada Maret 1998. Secara tak langsung, novel ini menjadi kritik pedas pada negara kita, bahwa masih ada dosa besar sejarah yang belum terselesaikan. Novel bercerita terbagi menjadi dua bagian, dengan latar dan jarak waktu yang jauh berbeda. Pada bagian pertama ini diceritakan melalui sudut pandang Biru Laut beserta para teman sesama aktivis pada rentan waktu 1991 hingga 1998. Laut sangat suka dengan dunia sastra, sehingga ia memiliki banyak sekali buku koleksi sastra klasik berbahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Beginilah kisah Laut. Siegan, Yogyakarta, 1991. Siegan adalah markas Wirasena organisasi mahasiswa. Untuk melakukan kegiatan yang menuntut pemerintah adalah aktivitas sekarang. Reaksilah kehidupan merencanakan Semara Laut. Allen, Suhu, Daniel, Julius, Gusri, dan Rinan. Sendria aktivis lainnya. Meskipun mereka tahu penghilangan secara paksa adalah risiko yang mungkin terjadi pada mereka, tetapi mereka menurut ketertarikan untuk meruntuhkan ketidakadilan yang dilakukan kaum pemerintah saat itu. Laut menceritakan kisah hidupnya, tidak berurutan tahun tapi lebih pada peristiwa dalam penjara dan masa lalu ketika terjadi aktivis, bahkan sempat buron bertahun-tahun lamanya. Laut gemar membaca berbagai buku karangan Pramoedya Anantatur yang ketika itu peredarannya yang dilarang di Indonesia. Hal itu yang menekatkannya untuk memfotokopi buku-buku tersebut di salah satu tempat yang disebut sebagai fotokopi terlarang. Mulai dari situ, Laut bertemu dengan Kinan, salah satu mahasiswa FISIP yang memperkenalkan Laut dengan organisasi Winatra dan Wirasena. Bergabung dengan organisasi tersebut, Laut menjadi semakin giat mendiskusikan bersama rekan-rekan seorganisasi. Juga membahas konsep yang mereka hendaki untuk menentang doktrin pemerintah, yaitu presiden yang menjabat lebih dari 30 tahun. Tanakan beberapa aksi untuk membela rakyat yang telah diambil, hanya salah satunya aksi tanam jagung Belangguan. Peristiwa itulah yang menjebloskan Laut ke dalam penjara. Ia dipukuli habis-habisan, diinjak dengan sepatu bergerigi dan disetrum. Interogasi dan penyiksaan macam apakah yang dialami aktivis-aktivis pada saat itu? Betapa tidak berperi kemanusiaannya sebo-sebo itu. Setelah mereka tidak mendapatkan jawaban dari si Biru Laut, kawan-kawannya dibuang begitu saja di bundir asing. Akan tetapi, jauh sebelum mereka melakukan aksi tersebut, Laut bersama teman-temannya berdiskusi terlebih dahulu. Yang dikenal sebagai diskusi Kwangju. Dari situlah awal mula Laut dan rekan-rekannya mengetahui dan mengenal arti dari sebuah pengkhianatan. Laut pun bercerita bagaimana sakitnya dikhianati. Hingga jadi buronan, di tahun 1996, organisasi Winatra dan Wirasena dinyatakan berbahaya bagi masyarakat. Tiba-tiba, Sunu, Masgala, dan Narendra hilang. Lambat laun, rekan-rekan yang lain pun hilang. Laut, Alex, Daniel juga ikut menghilang saat penculikan, di mana mereka mendapatkan siksaan yang tidak manusiawi, sangat sadis, dan tidak beradab. Mereka semua dipukul, disundut, disiram dengan air es, disetrum, digantung dengan kaki yang berada di atas. Tidak hanya membicarakan tentang aktivitas Laut dan teman-temannya, tetapi ada juga cerita kisah tentang Laut dan keluarganya.
Setelah kehilangan mereka, kehidupan orang-orang terdekatnya pun berubah. Asmara Jati sebagai adik laut menjadi sudut pandang ceritanya. Di bagian ini terdapat hal yang menyisakan dada, yaitu saat mereka melangsungkan ritual makan malam bersama setiap hari Minggu. Saat itu, Bapak masih menyisakan satu piring untuk Laut, berharap Laut pulang ke rumah dan kembali makan bersama. Dan kawan-kawannya akhirnya memutuskan untuk mendirikan sebuah lembaga, yaitu lembaga yang khusus menangani orang yang paksa dihilangkan. Lembaga itu didirikan bertujuan agar Laut dan rekan-rekannya tidak habis dimakan waktu dan pemerintah segera menuntaskan masalah ini. Akhirnya Asmara mendapatkan informasi mengenai ditemukannya tulang belulang manusia di Kepulauan Seribu. Akan tetapi tidak ada yang tahu tulang-tulang siapakah itu. Pada 2006, Asmara berjuang melawan penghilangan secara paksa bersama-sama. Ia dan teman-temannya, Daniel dan Alex, berhasil mengadakan konferensi anti penghilangan paksa. Hal ini juga menciptakan hubungan emosional dengan para aktivis yang tetap berjuang untuk mencari keadilan atas kasus penghilangan paksa tersebut. Hingga terwujudlah aksi Kamisan. Aksi Kamisan adalah wujud protes dan tuntutan dari para keluarga korban dan aktivis untuk negara. Dan yang mereka tuntut adalah kejelasan dari anggota keluarga mereka yang menghilang termasuk Mas Laut. Walaupun hingga kini masih belum ada kejelasan atas penghilangan paksa tersebut dan kemanakah Mas Laut beserta teman-temannya menghilang. Novel ini mengandung beberapa nilai moral yang dapat dicontoh. Seperti yang pertama, nilai kerjasama. Dapat dilihat dari usaha Asmara dan teman-temannya mencari kejelasan atas kasus hilangnya rekan-rekan aktivis mereka tersebut. Nilai moral kedua adalah walaupun memperjuangkan kebenaran, kita juga harus tahu batasan agar tidak berakhir tragis dan terkesan sia-sia. Nilai moral yang terakhir yaitu adanya konsistensi Mas Laut dalam memperjuangkan kebenaran walau ia tahu resikonya sangat besar. Sebagai penutup dalam video ini, saya mengambil sebuah kutipan dari novel Laut bercerita. Kepada mereka yang dihilangkan dan tetap hidup selamanya,